Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, kebocoran data kembali terjadi. Kali ini dialami Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Sejumlah informasi pribadi warga bocor di situs forum online Red Forums. Dalam pengumuman resmi di akun Twitter KPAI, Ketua KPAI Susanto mengakui telah terjadi pencurian database KPAI seperti yang telah ramai dibicarakan di dunia maya. KPAI telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Kemenkominfo untuk ditindaklanjuti. Kebocoran data pribadi warga dilaporkan pertama kali di Red Forums pada 13 Oktober 2021. Sejumlah informasi pribadi disebarkan di dalamnya, seperti nama, nomor identitas, nomor telepon, hingga alamat. Meski telah terjadi pencurian data, pelayanan pengaduan ke KPAI masih berjalan normal. Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) mendesak agar perlindungan data pribadi anak penting diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menyusul aksi pencurian data pribadi warga dari database KPAI yang bocor di forum online. Dalam keterangan persnya, LSAM menyebutkan kebocoran data pribadi dari database KPAI di forum online Red Forums memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi dan mekanisme penegakannya. LSAM mendesak KPAI yang memiliki mandat untuk melakukan monitoring realisasi hak anak semestinya bekerja berdasarkan pendekatan berbasis hak anak, termasuk dalam melakukan pemrosesan data pribadi terkait anak. LSAM juga menyayangkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini dibahas di DPR masih luput mengatur standar perlindungan khusus terhadap pemrosesan data pribadi anak. Dan untuk berbincang mengenai hal tersebut sudah bergabung bersama kami Yanto Kusdiantono, Wakil Redaktur Pelaksana Koran Sindo. Selamat sore Mas Yanto. Sore, Mbak. Baik, Mas Yanto melihat ini ada kejadian data anak yang tersebar dan bahkan diperjualbelikan. Dari sudut pandang Anda sebagai redaktur seperti apa, Mas? Ya. Kami ini menjadi tema menarik ya di Koran Sindo hari ini. Ada beberapa diskusi panjang juga sebelum kami menurunkan isu ini karena kasus pencurian data ini memang bukan kali ini saja terjadi. Jadi kita pikir harus selalu terus diingatkan bahwa kasus ini selalu terjadi dan barangkali nanti suatu saat kita sendiri yang mengalami. Nah itu jadi menurut kami ini pantas di up terus lah, dipublikasikan terus bahwa sesungguhnya bahwa keamanan data itu memang ya belum sepenuhnya aman. Nah, tidak pandang bulu ya, meskipun itu anak-anak iya, harus tetap dilindungi. Apa pentingnya sih Mas data anak ini harus dilindungi? Anak ini kan ini data awal ya yang kemarin dilaporkan itu kan dari KPAI itu ada data pengaduan segala macam ya dan berserta isinya kan ada alamat, ada kontak orang tua juga mungkin di situ ya. Nah, saya pikir ini data anak ini karena anak ini kan masa depan kita ya, masa depan bangsa kita. Ini kalau datanya kita udah dicuri dari awal, diketahui sejak awal, ya nanti nextnya kita bertanya-tanya lagi, wah ini data anak SD aja atau ada anak sudah bisa bocor gitu, gimana nanti ke depannya gitu. Kalau penemuan fakta-fakta di lapangan, data-data dari anak ini difungsikan atau digunakan sebagai apa, Mas? Ada banyak ya, kalau sekarang kan mungkin anak itu kan sekarang banyak aplikasi juga yang mereka gunakan ya. Ada game, ada apa kan kalau misalnya sindikat ini selalu lebih pintar dari kita. Bahkan dari pembuat kebijakan. Tentu saja dengan berbagai teknologi yang semakin canggih, data-data ini kan akan menjadi aset buat mereka untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak kita harapkan. Ya mungkin kedepannya ya bisa aja melalui game, kita pembelian game aja kan kita kecatat tuh nomor telepon, bahkan beberapa kasus orang tua pernah kebobolan tiba-tiba kok ada transaksi jual beli misalnya voucher games, bahkan orang tuanya sendiri nggak mengakses, tiba-tiba di emailnya orang tua ada notifikasi misalnya sudah beli ini beli ini. Ya memang pembeliannya paling cuma 10.000, cuman kalau sering kan bisa sampai ratusan ribu, ada juga yang mengalami itu. Jadi saya pikir mau anak mau orang tua itu tetap harus menjadi perhatian kita.
dan bagaimana caranya agar kita sebagai masyarakat juga kita juga sadar bahwa ini data kita juga harus menjaga juga gitu. Tidak hanya melulu mengandalkan otoritas atau yang punya kekuasaan. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Elsam itu sangat benar ya. Beberapa pengamat juga menyampaikan bahwa masalahnya di kita itu untuk eksekusi itu kita menunggu undang-undang perlindungan data pribadi itu yang dari dulu yang sampai sekarang ini masih jalan di tempat, belum ada update lagi, belum ada pergerakan lagi di DPR. Nah, tak hanya ini kan, dulu waktu ramai-ramai pencurian data di e-commerce di mana gitu kan, BPJS Kesehatan di juga BPJS Kesehatan, itu intinya kan undang-undang data pribadi kita belum ada, jadi kita bertindaknya apa nanti yang acuannya. Meskipun penindakannya atau mungkin petugas penindaknya sudah ada ya, Mas Yanto ya, tapi tidak berfungsi secara maksimal atau seperti apa menurut Anda? Kalau perangkat kan udah ada, kepolisian udah ada. Cuma nanti undang-undang itu kan butuh aturan turunan kan. Harus ada Perpresnya, PP-nya, terus ada kementerian terkait yang menjalankannya. Nah, itu mungkin perlu waktu juga. Ya mungkin kita PR-nya di situlah. Bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa dipercepat dan implementasinya nanti seperti apa, tentu saja akan ada pasal-pasal tertentu yang diberi perhatian, dan apakah soal anak ini ada juga di situ gitu kan. Nah, itu mungkin harus harus catatan juga. Baik. Mas Yanto, kalau kita melihat bagaimana data anak ini sudah terlihat diperjualbelikan di online begitu ya. Kira-kira kalau dari track record pemberitaan yang ada, siapa sih dalangnya, atau apakah yang bermain hanya hacker biasa atau seperti apa, Mas? Beberapa kali kita menurunkan terkait data ini, memang ada laporan itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa memang ada yang pelakunya ada di Indonesia. Ada juga yang di luar. Ada yang disebutin negara-negara Eropa Timur itu, kadang ada Rusia juga. Pernah kita melacak mengetrack ya, kita track juga dari data-data yang masuk ke kita. Ya memang pelakunya tidak ketahuan kan. Bahkan yang misalnya kasus pencurian data semodel pinjaman online atau penipuan via WhatsApp, telepon yang meminta PIN itu kadang ada di daerah. Ada daerah kita, misalnya kita kejadian di sini, ternyata bukan kita di situ. lapor kan, pernah kita lapor, ada kejadian juga, pernah kita lapor, pihak kepolisian, oh ini posisinya udah kita ketahui, adanya di daerah Sulawesi Tenggara, ada kabupaten apa gitu. Jauh banget gitu kan. Ya ternyata mungkin mereka ya lebih canggih ya modusnya, mereka juga mungkin sudah punya, karena kan saya yakin ini tidak sendiri ya mereka ini. Jadi orang-orang ini sudah 1-2 langkah lebih awal begitu ya, dibandingkan pihak keamanan yang mengejarnya. Begitu. Baik, Mas Yanto, kalau misalnya seperti itu berarti ini dalam bentuk sindikat ya, sindikat besar atau seperti apa? Iya, saya pastikan iya, karena yang teknologi ini kan kita nggak bisa main sendiri ya. Apalagi forum jual beli yang tadi disebut itu kan, itu kemana-mana pasarnya kan, bahkan mengglobal ya. Artinya ada yang butuh, ada yang punya, itu kan nyambung kan. Nah dari sini gimana ada demand, ya di sini ada supply ini kan ngikutin demand ini. Kalau demandnya ada, supply-nya ngikutin ini. Ya, pasti begitu. Sindikat atau mereka-mereka ini yang memanfaatkan Indonesia begitu, memilih Indonesia menurut Mas Yanto kenapa? Ada hal-hal tidak pertimbangannya? Ya satu mungkin karena aturan tadi yang belum tegas ya. Di Uni Eropa itu mereka punya klausul penetapan, bahkan untuk barang siapa yang menyebarkan nomor telepon tanpa izin yang punya aja, itu dendanya bisa $350.000. Aturannya sudah sangat sudah ada. Itu ya? Nah kalau di kita kan ya nomor siapa aja ada yang minta share, dan yang punya itu bisa menuntut. Mereka itu bisa menuntut, itu ada di Uni Eropa itu sudah seketat itu. Nah saya pikir di kita ya hati-hati juga lah, misalnya bahwa kalau yang minimal kita izinkan, Pak, Bu, ada yang minta nomor ini gimana, kecuali kan yang kerabat gitu nggak masalah. Nah kalau di Eropa itu nggak bisa sembarangan,
Karena ada perlindungan Karena undang-undangnya yang ada perlindungannya yang itu, dan itu sanksinya sangat berat. sanksinya sangat berat. Kalau kita tadi bicara mengenai bagaimana data ini sangat gampang begitu ya untuk disebarkan atau diperjualbelikan. Redaktur atau mungkin Koran Sindo selama ini menghimpun datanya. Seperti apa mengawal RUU undang-undang ini hingga saat ini masih belum juga terdisahkan? Iya. Kalau kita sih mendorongnya dengan bentuk-bentuk pemberitaan seperti ini ya. Artinya kita minta pendapat juga ahli-ahli dari akademisi maupun dari NGO yang concern dengan masalah-masalah keamanan data ini. Dan memang rata-rata pendapatnya dari yang kita tanya, kita wawancara itu memang pendapatnya arahnya ke di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Itu yang harus yang harus segera digolkan. Artinya kalau tanpa payung hukum, kita mungkin bertindaknya kagok, bukan kagok ya nggak ada payung hukum, gimana? Dalam perjalanannya apa sih Mas yang paling menjadi kendala? Nah ini yang menjadi kendala ini, beberapa literatur yang saya, diantaranya itu bagaimana misalnya hak-hak siapa yang bisa memanfaatkan data itu. Ini balik lagi ke sistem di kita, ada misalnya apa namanya satu data NIK misalnya ya, NIK satu data itu siapa sih yang bisa menggunakan itu? Itu kan ada berbagai lintas kementerian kan, bahkan sudah beberapa juga bekerja sama dengan pihak-pihak perbankan, asuransi. Dan sekarang kan kalau misalnya kita bikin aplikasi perbankan atau kartu kredit itu kan gampang ya. Kita atau aplikasi pakai NIK-nya begitu ya? Pakai NIK aja kita foto itu memang sudah nyambung. Ya. Nah itu kan is oke lah, itu kan maksudnya itu instansinya benar gitu loh, perusahaan atau kementerian atau lembaga lain itu is oke, kita tinggal foto, nampak semua kita foto, wajah kita ke foto, sudah keluar semua tuh datanya. Jadi kita juga ya? Kita sebagai konsumen juga nggak memasukkan ulang misalnya nih harus satu-satu, itu sudah mungkin otomatis bagusnya. Begitu ya Mas Yanto ya. Itu kan memang ini sudah kita ada harapkan kerjasama. RUU ini segera terbentuk ya untuk perlindungan data diri, tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa juga harus dilindungi datanya. Semua warga negara berhak dilindungi datanya. Siap. Mas Yanto terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Mas. Selamat sore. Sehat. Baik, pemirsa, kita akan kembali mengupdate mengenai kecelakaan LRT. Ini saat ini kita sudah tergabung dengan konferensi pers mengenai kecelakaan LRT di ruas Cibubur, Jakarta Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, maaf semua pihak. Boleh satu, dua juga boleh, nggak apa-apa. Tadi disampaikan ada laser yang Menko Marves khususnya yang membantu yang luar biasa. Ya kalau yang lain ya terkait dengan itu PKI. Jadi ini ya informasi awal Jabodetabek akan apply humas itu aja. Jadi ini informasi awal ini terindikasi adanya yang akan kami lakukan aktivitas sistem pada saat ini kecepatannya melebihi. Kalau ada yang tapi itu nanti akan ditambah oleh hasil yang kita sampaikan KT. Sistem tapi indikasi awal berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada selangsir boleh satu mau masuk, dua juga boleh nggak apa-apa. Tadi disampaikan ada langsir ya. Ini standarnya untuk kecepatan langsir itu berapa? Ya kalau kecepatan langsir ya harusnya sebelum 4 jam Mas. Ya, kalau ya ada terlalu cepat ini, apakah ini menyalahi prosedur standar yang ditentukan? Iya pasti, makanya saya bilang ini terindikasi ada human error di mana masinis pada saat langsir ini kecepatannya melebihi. Ya, tapi itu nanti akan ditentukan oleh hasil investigasi KT. Tapi indikasi awal berdasarkan situasi di lapangan seperti itu. Ya, jadi pada saat langsir ya dia mau masuk ke ini, ya karena kan memang trayeknya pun belum operasi ini, belum main penumpang, belum operasi, semua masih pada taraf pengujian, baik infrastruktur, sarananya itu sama-sama melakukan pengujian, itu aja. Pak Dir, ini berarti setelah kejadian ini uji coba akan dihentikan dulu, terus akan ada evaluasi secara nanti tergantung KNKT ya, sama Ditjen Kereta Api, karena tim dari mereka, Pak. Kata siapa aja lah. Ya saya berharap nanti juga kalau ada yang di sini kan lama-lama gitu ya. Jadi nggak lama-lama karena rel sebelahnya kan nggak apa-apa. Ya ini kan ya dua ini nanti yang dua diambil dibawa ke Inka, yang lain jalan semua. Normal saja nggak apa-apa. Berarti uji coba lanjut ya berarti? Ya kan ada dua rel di situ.
Ya ini kan rannya kan satu untuk masuk itu loh yang di sisi sebelahnya gitu. Sebelah untuk uji coba, sebelah untuk stapling atau untuk tempat kereta berhenti. Ya ini sudah 30 transit, berarti sudah 31 kali 6. Jujur mulai dari Harjamukti sampai Ciracas sampai utara ya. Masinisnya ya, mesin K grup ya. Jadi ini mesin grup ini kan masih uji coba begitu. Jadi memang uji coba ya sebenarnya satu uji coba ya nanti akan didampingi oleh tim-tim ahli gitu. Cuman kan masih proses langsir persiapan uji coba. Kejadian seperti itu. Ini berarti biaya perawatan ini masih ditanggung Inka ya? Ya. Loh iya pastilah sampai nanti. Kerugiannya berapa Pak? Hah? Untuk total kerugian sih? Belum tahu. Apa-apa. Nanti kan dibawa ke sini bener lagi. Kalau kita bisa buat juga bisa benerin lah. Itu aja sih ya. Main nanti. Nah, setelah KNKT clear, ya atau pihak lain barangkali mungkin ya dari pihak kepolisian barangkali gitu ya. Mudah-mudahan sih kayaknya nggak ada korban. Nah, ini bisa selesai ya kita bawa lagi ke sini, gitu ya. 2 keretanya kita bawa ke sini, kita benih lagi. Kita masih banyak, mungkin komponen masih ada beberapa komponen. Kalau nggak ada kita beli lagi, nggak apa-apa. Ini apakah karena di Jakarta itu nggak ada pool yang menampung kereta-kereta LRT ini? Ya itu komitmen kita ya. Memang belum ideal, tapi nggak apa-apa. Itu komitmen kita bersama. Ya. Berarti kalau kami sudah siap itu ya dengan kondisi apapun harus kita siap. Kalau versi begini ya kita harus tanggung jawab gitu kira-kira. Ya. Tapi sebenarnya 31 transit di Jakarta ini di mana sih, Pak Dev? Lokasinya ini? Ya mulai dari stasiun Harjamukti, Ciracas, kemudian sama Taman Mini kali ya. Panjang itu. Jadi diparkir di atas semua gitu loh. Itu aja. Ada pool khusus untuk belum jadi. Nanti tunggulah, nggak apa-apa. Nah, ini kan kondisi ini memang belum ideal, tapi ini kesepakatan antar pihak ya. Jadi kita menguji dengan kondisi seperti ini ya kita mesti siap dengan segala macam risiko. Itu aja sih. Untuk kondisi mesin ini sendiri seperti apa, Pak? Nggak apa-apa. Dari pertama juga sadar. Berarti kelihatannya kuat gitu. Ini ada indikasi masinisnya kecapean atau gimana? Nah ini nanti saya belum tahu gitu loh. Nah, tapi indikasi overspeed itu bisa kadang-kadang ngantuk, bisa mikir lah apalah gitu ya, apa gitu, sit gitu, jaraknya pendek soalnya itu, bukan dari jauh 10 kilo antar stasiun kayak kata jarak jauh ini kan pendek set gitu aja, dia memang bisa mikir ada apa, lupa gitu ya, oh ada gitu loh, kan main langsir ya, bisa pelan-pelan gitu aja. Nah kenapa cepet itu nanti investigasi, nanti itu kecepatan bisa dari namanya TCM ya, jadi Train Control Management System, nanti ketahuan nanti. Ada kayak blackboard gitu ya, bisa ketahuan nanti yang buka juga akan KNKT. Kalau masinisnya sendiri yang ditugaskan ke sana berapa orang? Oh, banyak. Berapa orang ini? Berapa orang nggak apa dari teman dari yang masih ada 10 orang 10 orang lebih ya. Itu untuk 31 transit itu. Ya kan nggak kan setiap hari ngaji satu gitu aja. Itu sehari satu gitu Pak? Ya ngaji satu sehari. Artinya nggak lebih dari 8 jam kerja untuk satu masinis. Oh ya. Enggak, kan kita punya banyak masinis sebetulnya. Siang kejadiannya Pak. Saya bukan ngantuk ya, mungkin ya mikir sesuatu apalah gitu ya. Jadi dia set gitu aja karena jarak pendek ini Mas. Kalau jarak jauh kan masih sempat ya, ini jarak pendek banget. Paling antar stasiun juga di antara sana kan Ciracas, Harjamukti mungkin ya sekitar 1 kiloan gitu ya kan, jaraknya kan pendek-pendek. Ini kan komuter sebenarnya komuter ya. Jadi jarak stasiun juga nggak jauh-jauh kayak di sini, itu jauh-jauh lah 10 kilo. Ini kan paling juga 1 kilo paling jauh. Berarti untuk kondisi kereta yang ketabrakan ini yang rusak apa aja? Cabinnya pastilah cabinnya. Sementara cabin aja dulu ya. Cabinnya. Parah ya? Ya lumayan lah. Tapi kan nggak nanti kan ya itu makanya setelah nanti mungkin tim investigator selesai. Sudah terindikasi bla 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 bla, kami diizinkan narik, saya tarik ke Madiun gitu. Kita benerin lagi di sini, ya. Itu aja. Makasih. Butuh berapa? Hah? Untuk waktu perbaikan. Belum tahu saya. Nanti makanya gini, tim kita berangkat nih malam udah berangkat. Tadi Pak Dir udah berangkat juga ke sana. Mungkin malam jam situ baru kita ketuan kalkulasinya. Ya, makanya nanti kalau tanya-tanya detailnya nanti bisa ke Pak Humas gitu ya. Yang penting secara informasi awal kita sampaikan seperti itu. Itu aja, jadi sudah aja bahwa ya musibah lah, kita mesti harus harus kita terima dan resikonya itu harus kita tanggung jawab kira-kira gitu. Kalkulasi kerugian berapa? Belum merusak apa ya belum tahu. Nanti setelah ini kan tim baru berangkat nih Mas.
ya teman-teman di Jakarta, kemudian Pak Dirut di Jakarta, ya perjalanan. Nah, saya juga nggak iso karena PCR nggak data-data gitu ya. Ini teman-teman juga berangkat pakai mobil, nanti saya besok pagi saya berangkat. Kebetulan saya juga tadi pagi sudah PCR, tadi pagi sih mau ke Jakarta besok, ya udah saya besok ke sana. Oke, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itulah tadi konferensi pers dari Direktur Utama PT Inka, Budi Noviantoro. Tadi menyebutkan bahwa indikasi awal penyebab kecelakaan adalah adanya human error. Masinis melebihi kecepatan standar dan kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan. Dan juga tadi disebutkan masinis masih dirawat di rumah sakit dan mengalami luka ringan. Baik, pemirsa, kita cukupkan dulu di segmen ini. Tetaplah bersama kami di MNC News.